Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita bertemu lagi dalam pemahaman Alkitab. Pembacaan Alkitab diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 6. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tema kita dalam pemahaman ini adalah Alfa dan Omega. Bapak, Ibu, Oma, Opa, Om, Tante, dan saudara-saudara kekasih Kristus. Cara kita membaca atau menangkap suatu pesan melalui WhatsApp, SMS, atau email, dan sebagainya, bukan baca huruf demi huruf, tetapi kata seutuhnya. Kata demi kata. Yang paling penting adalah huruf pertama dan huruf terakhir dari sebuah kata. Itu tertulis dengan benar. Jika huruf di tengah kata itu tersusun acak-acak, kacau, urutannya terbalik-terbalik, asalkan huruf awal dan huruf akhirnya benar, maka kita dapat mengerti maksud yang ingin disampaikan. Saudara-saudara, di abad-abad awal Masehi, kehidupan umat pada waktu itu diliputi kekacauan. Orang-orang Kristen dikejar, terjadi penangkapan, siksaan, penganiayaan, banyak orang mati dibunuh. Gereja pada waktu itu mengalami masa-masa yang gelap. Di masa-masa sukar itu, Rasul Yohanes menyampaikan pesan, semua kekacauan ini bukan tanpa kendali. Ujung-ujungnya tidak terlepas, ada tangan kekal Allah yang memegang ujung-ujung sejarah. Ada ujung awal dan ada ujung akhir. Itu berada dalam genggaman tangan Tuhan. Kekacauan dan kesuraman bisa dibuat manusia, tapi mereka tidak bisa mengacaukan rencana Tuhan. Tuhan pemegang kekuasaan yang tertinggi dan terutama. Karena itu, Dia pengendali kehidupan umat manusia. Saudara, mirip. Kita juga sering menghadapi keadaan yang tidak beraturan sekarang ini, bukan? Berantakan, kusut, masalah datang bergantian. Sulit membedakan mana kawan dan mana lawan. Mengalami banyak kerugian dan kesedihan. Banyak berita bohong yang beredar. Semakin mendengar, semakin kecut dan ciut hati kita. Kehadiran orang beragama yang semakin tidak disukai. Ujaran kebencian yang menghasut dan mengadu domba. Sadar atau tidak, tertanam dan mendorong kita untuk ikut bersama seperti itu. Saudara-saudara, penulis surat Yohanes mengingatkan, berpeganglah teguh pada Tuhan. Jangan putus asa. Jangan fokus pada kekacauan. Nanti Anda kehilangan pegangan. Jangan terpaku pada kesuraman itu. Nanti Anda akan ditenggelamkan olehnya. Jangan percaya peramal. Jangan telan berita-berita hoax yang menghasut, yang mengajak kita berpikir sesat. Jangan hanya mengingat kata-kata negatif yang membingungkan. Bacalah firman Tuhan yang mengajarkan, menuntun kita untuk berpegang dan percaya penuh kepada Tuhan. Carilah lagu-lagu rohani yang menuntun kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, kadang kita sudah membaca Alkitab, tetapi tetap tidak mengerti. Masuklah dalam komunitas Bible Reading. Beribadahlah di gereja dengan mendaftar terlebih dahulu. Komunitas gereja
itu membantu kita untuk bertumbuh. Saudara-saudaraku, di hidup ini apapun bisa terjadi dan sedang terjadi. Seperti pandemi ini, COVID-19 ini menimbulkan banyak kerugian dan kesedihan dan ketidakjelasan. Tapi ingatlah, ujung di depan dan ujung akhirnya sudah bisa kita mengingatnya, bukan? Bahwa Tuhanlah yang pegang kendali. Dia adalah awal dan akhir. Dia sanggup mengatur semuanya dari permulaan sampai akhirnya. Jadi percayalah, minta Tuhan supaya kita diberi kesabaran dan kekuatan untuk terus beraktivitas. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Saudara-saudaraku, dengan kata lain, Yohanes mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Ikut cara berpikir sang penulis cerita kehidupan. Dia memulai, dia pasti akan mengakhirinya. Allah membukanya, Allah juga pasti akan menutupnya. Meskipun di tengah cerita banyak kejutan, bahkan kecemasan, Allah tetap menulis kisah yang indah. Jadi jangan ragukan itu. Dia pegang kendali atas seluruh kehidupan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama kita tundukkan kepala dan kita bersyukur untuk anak-anak cucu kita yang telah menyelesaikan ujian kelas 3 SMA. Kita juga berdoa bagi anak-anak yang akan menghadapi ulangan umum, baik mereka yang SMP maupun yang SMA. Kita juga berdoa untuk keluarga, sahabat, saudara-saudara kita yang beragama Muslim yang akan menempuh perjalanan panjang, bersilaturahmi, berkumpul dengan keluarga untuk merayakan Idul Fitri di kampung. Mari saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, bersama kami meminta Tuhan menolong keluarga-keluarga kami yang dalam perawatan, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya pertolongan Tuhan hadir selalu, baik melalui dokter maupun obat makanan yang mereka makan dan minum. Bapa, kami bersama bersyukur untuk anak-anak cucu-cucu kami kelas 3 SMA yang sudah melewati ujian kelulusan mereka. Kami memohon Tuhan memberkati anak-anak cucu kami di kelas 3 SMA, kelas 6 SD. Begitu juga anak-anak kami yang lainnya yang sedang mempersiapkan diri untuk ulangan umum. Kerajinan, ketekunan mereka boleh bersumber dari Tuhan. Kami mengingat Bapa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan pergumulan, biar penghiburan yang sejati boleh datang dari Engkau. Bapa, kami bersama berdoa untuk pemerintah kami yang sedang mengupayakan untuk mengatasi COVID-19 ini. Tuhan berkenan hadir dan memberikan rahmat-Mu atas setiap upaya pemerintah, para ahli medis kesehatan, semua berjalan dengan baik. Kami mengingat keluarga, sahabat, saudara-saudara kami yang akan berlibur panjang, berkumpul bersama keluarga di kampung, di tempat asal masing-masing untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pertolongan Tuhan dalam perjalanan mereka, sehingga mereka menikmati perjalanan dalam keselamatan, dan semua boleh menikmati kebersamaan dengan penuh ucapan syukur. Inilah doa kami Bapa yang kami serahkan di dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah pemahaman Alkitab pada malam ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.